Nah, jadi kalau lihat di 1 Tawarik 6 dari ayat 1 sampai 15, pertama kali dijabarkanlah silsilah dari imam besar. Jadi mulai dari Harun, terus Eleazar, terus Finehas, Buki, Uzi itu anak-anaknya semua yang sampai ke Yozadak. Kemudian setelah catat ini, dicatat lagi tentang nih keturunan Gerson, siapa anak-anaknya. Habis itu lompat lagi balik ke keturunan-keturunan lain dari Kehat. Terus ngomongin soal anak-anak Kehat, siapa lagi. Itu dari ayat 16 sampai ayat 30. Nah, kemudian setelah ngomongin semua itu, mereka ngomong, Tawarik catat tentang tokoh Heman. Ini kayak silsilah keturunan Lewi yang melayani sebagai paduan suara atau kur ya hari ini ya. Nah, ini dijelasin dari Merari siapa aja, dari Gerson siapa aja, yang muncul terakhir itu Asaf, itu dari Simei sampai ke Asaf, itu semua yang paduan suara. Asafnya itu paduan suara, terus dari segi Merari juga, ini paduan suara. Kemudian setelah catat ini semua, dicatat sekali lagi silsilah imam besar, jadi dari Harun, Eleazar, Pinias dicatat lagi terus sampai Ahimaas. Nah, setelah catat ini semua, nama-nama ini, Tawarik menutupnya dengan menuliskan wilayah-wilayah tempat Lewi menetap. Itu banyak tuh dari ayat 54 sampai 81. Itu dia menjabarkan bahwa umat suku Lewi itu menyebar di seluruh wilayah. Kita akan lihat hal-hal khusus, hal-hal unik yang dicatat di 1 Tawarik 6. Nah, hal-hal unik inilah yang seperti sebelum-sebelumnya kita bisa tahu lewat hal-hal unik ini, kita bisa ngerti, oh maksud dari penulisannya apa. Yang pertama, kita akan lihat tentang Imam Azaria. 1 Tawarik 6 ayat 10, Yohanan memperanakan Azaria, dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Jadi ketika ngomongin yang lain-lain, itu nggak ngomongin tentang, nggak ada berita tambahan, penjelasan tambahan. Tapi ketika ngomongin tentang Imam Azaria, secara khusus ditambah perbuatannya, yaitu apa? Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Jadi dari sini kasih tahu bahwa oh Azaria ini imamnya di bait suci Salomo. Nah, ada beberapa nama kalau teman-teman lihat Azaria banyak ya, ada Azaria di atas Yohanan pun ada Azaria. Di bawah sekalipun nomor 3 paling bawah juga ada Azaria kan. Tapi yang ini Azaria bin Yohanan. Yohanan memperanakan Azaria ini, Yohanan Azaria. Jadi Azaria yang ini ya. Kalau nggak salah imam besar ke-15 kalau dihitung dari Harun yang pertama ya. Nah, Azaria ini imam besar di bait suci Salomo. Sebenarnya kalau kita lihat imam besar di bait suci Salomo itu bukan cuma Azaria. Ini mulai dari Zadok sampai Yozadak itu semua imam besar di bait suci Salomo. Zadok itu bahkan dari Daud nanti ikut melayani di masa Salomo. Jadi Zadok sampai Yozadak itu semua imam di bait suci Salomo. Tapi kenapa hanya imam besar Azaria yang dicatat, ditekankan? Nah, sebenarnya kan zaman bait suci itu kan setelah zaman kemah suci kan. Jadi kalau mulai dari Ahitub, dari atas Zadok ya, Ahitub, Amaria, Merayot, Zeraya, Uzi, Buki, terus Pinehas sampai ke Harun, itu semuanya imam melayaninya di kemah suci, kemah yang pindah-pindah. Kemahnya kecil, peralatan di dalamnya sedikit, jadi jumlah apa yang harus dikerjakan itu sedikit. Tapi ketika masa kemah suci berakhir, lalu zamannya diganti jadi bait suci, tugas yang dilakukan tuh makin banyak, lebih berat dibandingkan melayani di kemah suci, melayani di bait suci itu lebih berat. Nah, ketika sama seperti kemah suci, ketika kemah suci kan mereka berkemah di sekeliling kemah suci kan, menunjukkan bahwa kehidupan mereka tuh berpusat pada kemah suci. Nah, sekarang setelah bait sucinya jadi, itu menyatakan bahwa zaman itu di Yerusalem, di Israel, di seluruh Israel, itu yang bertahta itu Allah.
Jadi itu zaman di mana pusat iman dan kehidupan mereka tuh haruslah bait suci. Jadi menekankan bahwa bait suci itu adalah ditekankan bahwa dialah yang memegang jabatan imam di bait suci, itu menunjukkan bahwa ada penekanan. Nah, apa yang mau ditekankan di sini? Kalau seseorang sampai dicatat dia yang melayani imam sebagai bait suci, berarti yang dihargai di situ adalah apa? Kesetiaannya. Kesetiaannya itu sepertinya menonjol sekali di antara semua imam. Nah, selain itu, mencatat jabatan imam suci, menekankan kata imam suci, bait suci, itu nunjukin bahwa ini kan pertama-tama yang baca kan orang yang baru pulang dari Babel kan, dari penawan Babel, bahwa oh bait suci itu harus jadi pusat kehidupan kita. Sama kayak waktu itu bait suci Salomo menjadi pusat kehidupan semua orang, bahkan ada imam suci yang melayani, ada imam besar yang melayani, kita pun waktu kita pulang ini, kita juga harus menjadikannya sama seperti, bahkan seperti zaman Azaria. Jadi bukan hanya imam besarnya ada, bait sucinya ada, tapi bahkan ada imam besar yang melayani sepenuh hati sehingga komunitas imam itu berkembang dengan besar. Di situ ada kesan seperti itu ya. Nah, itu juga bisa menjadi suatu peringatan bagi mereka untuk mereka sadar bahwa alasan dulu mereka ditawan ke Babel itu kan berkaitan erat dengan apa? Ibadah di bait suci kan. Kalau teman-teman ingat, kita pelajar aja, kita belajar, Allah ingin mengingatkan bahwa jika tidak hidup sesuai, jika tidak hidup berpusat kepada bait suci, tidak menghormati bait suci, akan mengalami akhir yang tragis. Nah, kalau kita lihat ya dari Zadok sampai Yozadak, itu mereka melayaninya begini, dari Zadok sampai Yozadak. Tahun 959 itu tahun bait sucinya selesai. Itu megah sekali kan, bait sucinya selesai, megah sekali. Terus waktu Salomo mempersembahkan korban 1000, kemudian Allah masuk, Allah bilang apa? Kalau kamu tetap berpegang pada perintahku, maka janji Tuhan berikan. Tapi di tahun 586, berarti berapa ratus tahun ya? 400 tahun ya hampir ya. Itu hancur total, dibakar habis, dan semuanya dibawa ke Babel. Nah, jadi sambil mereka sadar hal ini, ketika mereka pulang dan membaca kitab ini, mereka pikir, oh, kita harus menjalani kehidupan yang berpusat pada bait suci. Seperti Azaria melayani di bait suci. Nah, kita pun hari ini, kita harus menjadikan bait suci sebagai pusat kehidupan kita. Kita harus menjadikan bait suci sebagai pusat kehidupan kita. Bait suci itu apa sih? Yang pertama, bait suci itu adalah tempat di mana nama Allah tinggal. Kalau baca di 1 Raja-Raja 9 ayat 3, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi ini cerita waktu Salomo bangun bait sucinya, mentahbiskan bait sucinya, terus Tuhan bilang, aku akan membuat namaku tinggal di situ selama-lamanya. Mataku ada di situ, hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Berarti itu tempat di mana Allah tinggal kan. Bait suci itu tempat di mana nama Allah tinggal, di mana Allah tinggal. Dan kemudian kalau baca di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti kalau Allah tinggal di situ, bait suci adalah tempat di mana firman tinggal. Nah, tapi kalau kita ingat lagi ketika Yesus datang, Yesus bilang apa? Rombak bait suci ini. Aku akan bangun 3 hari. Wujud asli dari bait suci itu, Yesus ngomong apa? Yesus sendiri adalah wujud asli dari bait suci kan. Lebih dalam lagi kalau kita mulai tentang bait suci, dicatat di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah itu juga ngomongin siapa? Kita masing-masing. Jadi, hidup berpusat
pada bait suci itu hidup yang seperti apa sih? Apakah kita harus selalu ada di gereja, atau pindah rumah dekat gereja, atau selalu senantiasa di gereja? Bagus juga sih kalau ada senantiasa di gereja. Tapi maksudnya lebih daripada itu, lebih dari hal-hal fisikal, di tempat kita, sama seperti Tuhan bilang, kan ini Tuhan lagi ngomong sama Salomo kan, aku akan menjadikan bait suci ini tempat namaku tinggal, tempat namaku tinggal di situ. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, tapi selama-lamanya. Hari ini dengan iman, kita harus percaya bahwa kalimat ini pun diberitakan kepada kita. Bahwa, hey, misalnya nama saya Rusdi, kepadamu Rusdi, kalau kamu itu jadi kudus, namaku tuh tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Bagus kan? Seperti itu kan. Nah, jadi kalau hidup berpusat pada bait suci, itu ketika firman itu ada di dalam kita. Kalau Roh Allah diam di dalam kita, dan firman ada di dalam kita, maka itu namanya hidup yang berpusat pada bait suci. Selanjutnya dicatat, jika ada orang yang membinasakan, bahasa aslinya itu lebih ke mencemarkan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. 2 kali ditekanin. Artinya apa? Kita harus bertindak sesuai dengan firman, dan sambil menerapkan firman itu dalam kehidupan kita. Artinya kita harus menjalani hidup yang mana firman hidup dan tinggal di dalam kita. Caranya gimana? Ya lewat ibadah, lewat kita harus dengerin firman. Kalau kita nggak dengerin firman, firman apa yang masuk ke dalam hati kita? Kita harus dengerin firman, kita harus baca Alkitab, kita harus doa setiap hari. Hari ini orang lebih suka Allah itu sama kita tuh ada hubungannya, tapi jangan terlalu akrab. Tuhan agak jauh sama kita. Jadi Tuhan di situ, saya di sini. Nanti saya datang deh kalau saya butuh. Kalau saya nggak butuh, ya nanti saya bisa atasi. Tuhan, ini masalahnya saya bisa atasi sendiri. Tapi bukan seperti itu ya. Kita harus menjadikan firman itu hidup di dalam kita. Nah, kemudian hal lain, ciri-ciri khusus lain yang dicatat di Tawarik itu tentang penyanyi ya. Nah, jadi dari rombongan Kehat ini, dari rombongan Kehat itu nanti kalau dibaca silsilahnya itu keluar Heman. Dari rombongan Gerson itu keluar Asaf, rombongan Merari itu Etan. Jadi saat Daud berkuasa, di waktu dia menguasai seluruh Yerusalem ya, waktu dia menguasai seluruh Yerusalem, hal pertama yang dia lakukan itu dia pindahin tabut perjanjian. Dia pindahin tabut ke Yerusalem, dan itu pertama kalinya Daud bikin paduan suara untuk menyanyikan, menyatakan kemuliaan Allah. Jadi waktu pindahin pun dia bawa paduan suara. Begitu tabutnya udah masuk dalam satu kemah, kan Daud siapin kemah tuh, taruh di situ. Dia siapin paduan suara, ngapain? Buat nyanyi. Nanti kita akan bahas ini waktu kita bahas tentang paduan suara ya. Untuk nyanyi. Heman, Asaf, dan Etan waktu itu rombongan ini yang bekerja di zamannya Salomo. Heman, Asaf, Etan itu di zamannya Salomo. Waktu itu, kalau waktu di zamannya Daud, penyanyinya sudah ada tapi belum terstruktur, belum rapi. Tapi kemudian hari Daud rapiin sampai bikin 24 rombongan. Nah, yang mewakili, tokoh yang paling besar yang mewakili di zaman itu tuh ada Heman, Asaf, sama Etan. Nah, uniknya masing-masing tokoh ini dari keturunan masing-masing anak-anak Lewi, Kehat, Gerson, sama Merari. Jadi kayak setiap anak Lewi itu ada, semuanya ada, ambil bagian. Nah, kalau kita lihat ya, Heman itu kan keturunan Kehat, dia itu keturunan Nabi Samuel. Meskipun Heman itu adalah tokoh yang besar, tokoh hebat, Heman itu nggak menganggap menyanyi sebagai penyanyi di rumah Allah itu sebagai hal yang rendah. Bahkan dia bisa menganggap itu sebagai suatu pekerjaan yang besar, pekerjaan yang berharga. Jadi kita harus mencari pelayanan yang ketika kita melayani, kita tidak boleh menganggap pelayanan kita tuh sepele. Orang itu kan suka pelayanannya tuh dilihat. Kalau bisa di depan tuh kelihatan, bagus. Tapi padahal semua pelayanan di bait suci itu sama ya. Nah, karakter yang berikutnya itu tentang
ketika mencatat penugasan orang-orang Lewi dan orang imam-imam. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Nah, setelah ayat ini disebutkan lagi nama-namanya. Kemudian ayat 48, saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Nah, dari dua kata ditugaskan dan diserahkan, ini kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu menunjukkan bahwa jabatan mereka itu jabatan resmi. Ditugaskan, diserahkan. Menunjukkan bahwa suatu penugasan yang resmi. Kalau misalnya hari ini kita mau dapat suatu pekerjaan, kan kita ada surat pengangkatan, kan? Surat tugas gitu. Misalnya kita ngelamar kerjaan, diterima, ada dapat tuh surat, memang resmi bekerja di situ. Nah, Lewi adalah suku yang ditunjuk oleh Allah sebagai pekerja resmi untuk melayani di waktu itu. Nah, untuk kita hari ini dicatat, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Di sini disebut apa? Kamu. Kalau baca di ayat-ayat sebelumnya kayak ayat 7 kayaknya, 7. Kamunya itu siapa? Orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu dianggap sebagai apa? Imamat yang rajani. Karena orang-orang yang itu dikhususkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, berarti ada tugas khusus dong bagi mereka. Ada tugas khusus yang harus mereka lakukan. Ada tugas khusus, ada hadiah khusus. Nah, oleh karena itu kita sebagai Lewi secara rohani, kita pun ada tugas khusus. Dan kalau kita menjalankan tugas khusus kita dengan spesial, kita akan dapat apa? Kita akan dapat, ya sama, hadiah atau berkat yang spesial juga. Nanti kita akan lihat lebih dalam tentang tugas khusus Lewi, dan hadiah khusus Lewi itu apa sih? Nanti waktu kita bahas tentang suku Lewi ya. Nah, Pendeta Abraham Pak yang nulis buku, dulu dia pernah bilang begini, kalau raja tugasin satu orang bawa suatu benda yang berharga, dia akan tugasin pengawal-pengawalnya. Makin berharga makin berharga barang yang dibawa, maka pengawalnya tuh makin banyak pengawalnya. Dia juga bilang begitu, orang kudus di akhir zaman, ketika mereka melayani Tuhan dengan baik, menjalankan tugas dengan baik, Tuhan tuh akan taruh malaikat dia. Tuhan akan utus malaikatnya. Makin besar tugasnya, makin banyak malaikatnya, dia bilang. Terus, kalau setiap orang itu penuh dengan banyak firman, artinya kan di dalam dirinya banyak hal yang berharga, kan? Tuhan tuh akan taruh banyak sekali malaikat di situ. Saya pernah dengar dia bilang begitu. Nah, itu ciri-ciri khusus atau hal-hal yang spesial mengenai pencatatan kitab Tawarik 6. Sekarang kita akan lihat pengajaran sejarah penebusannya apa. Kalau kita lihat tempat pencatatannya, 1 Tawarik 6 itu di antara pencatatan 1 Tawarik 5 itu ngomongin tentang 3 suku. 1 Tawarik 5 ngomongin 3 suku yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Kalau 1 Tawarik 7 itu 6 suku yang tinggal di sebelah barat Sungai Yordan. Jadi ini kan seluruh kekuasaan Israel kan. Nah, di antara seluruh penguasaan Israel, di tengah-tengahnya ada suku imam, dicatat silsilah imam. Kemudian silsilah ini setelah dicatat pertama kali, sebelum ngomongin wilayahnya, dicatat lagi sekali lagi silsilah imam. Jadi 1 Tawarik 6 ini khusus mencatat tentang hal-hal imam, hal-hal Lewi. Nah, ini ngajarin kepada kita apa? Bahwa imam besar, imam sama Lewi itu benar-benar berada di tengah. Dia memiliki tugas ada di tengah. Di tengah itu artinya apa? Yang menghubungkan. Yang menghubungkan. Nah,
Setelah berada di tengah-tengah, itu ngajarin bahwa apa? Di antara seluruh suku, pusatnya itu imam. Oke, kalau begitu, apa tugas imam? Imam itu berhubungan dengan mempersembahkan korban. Nanti kita akan bicara ini mengenai kenapa sih ada imam. Ini berhubungan dengan Adam, jatuh dosa, Adam diusir, jadi bagaimana manusia bisa kembali. Allah, manusia dengan kekuasaannya, dengan hikmahnya, dengan kemampuannya itu nggak akan bisa kembali kepada Allah. Allah yang harus datang, bawa mereka. Kita akan bahas itu nanti ya. Nah, tapi imam itu tugasnya adalah memberikan persembahan. Korban bakaran, korban penyembus salah, banyak. Dan korban bakaran itu, kalau kita dengar kata korban bakaran, kita jangan dengar ritualnya ya, tapi kita dengar akarnya. Itu adalah ekspresi dari apa? Pertobatan. Korban mengangkat korban itu dua. Pertama, ketika kita bertobat, kita ngaku salah, kita bertobat, kita memberikan korban. Atau kita mengucapkan syukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, kita memberikan korban. Artinya menunjukkan kepada seluruh Israel di tengah-tengah mereka tuh harus ada apa? Pertobatan dan persembahan. Ini nyambung sama apa? Kayak lokasi. Kan hari ini lagi, kalau di hari Rabu kan, buku 11 kan lagi ngomongin tentang, buku 11 tuh nyambung banget sama buku 6 sebenarnya. Karena buku 11 itu ngomongin tentang silsilah orang-orang yang pulang pada saat pemulangan Babel. Sama, di situ dijelasin bagian awalnya apa? Pergerakan sejarah penebusan lewat bait suci. Pendeta lagi ngajarin tentang lokasi dari semua bait suci yang ada sampai sekarang, tentang firman, tentang masih banyak sekali. Nanti kita akan lihat itu pelan-pelan ya. Nah, tapi ketika kita bicara lokasi, contohnya lokasi bait suci. Lokasi bait suci Salomo itu didirikan di mana? Di Gunung Moria. Gunung Moria itu tempat apa? Tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Mempersembahkan kan? Mempersembahkan Ishak, hal yang terbaik yang dia punya. Mempersembahkan. Terus tempat apa? Tempat Daud bertobat, tempat pengirikan Aruna kan? Tempat dia bertobat. Ini semua nyambung. Artinya apa? Di seluruh Israel, kehidupan seperti apa yang ada? Kehidupan yang bertobat dan bersyukur. Kalian adalah umat yang hidup di tengah-tengah syukur dan pertobatan. Dan kalau kita ngomongin syukur dan pertobatan, imam terbesar yang ada itu ngomongin siapa? Kita akan belajar imam nanti, 77 imam. 77 imam itu harusnya nggambarin siapa? Yesus kan? Yesus itu imam sejati. Karena dialah yang dapat menyelamatkan kita. Yang menjadi penengah mendamaikan kita dengan dia. Dengan dirinya sendiri. Makanya itulah kenapa Tuhan menempatkan imam di tengah. Seperti Yesus itu harus diam di tengah kita. Nah, kalau kita lihat di ini ayatnya 1 Tawarik 6 ayat 29 ditekankan lagi Harun, dan ini sebelum dicatat tentang silsilah imam besar yang kedua kalinya ya, sebelum diulang dicatat seperti ini. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Pendamaian. Acara pendamaian. Nanti di hari Kamis kita kan, kemarin di hari Minggu kita ada bicara pendeta khotbah di gereja kan tentang tugas pelayan kan. Pelayan pendamaian. Di dalam Sel Hidup kita akan bahas ini. Pendamaian. Ini ngomongin pada akhirnya ngomongin siapa? Yesus Kristus. Kemudian ketika kita lihat pencatatan kepada menunjuk kepada umat Israel dicatat begini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi kepada Musa diberikan perintah untuk ngomong kepada orang Israel bahwa kalian itu kerajaan imam. Sebuah bangsa yang kudus. Ya kan? Suatu bangsa yang kudus yang sebenarnya harusnya nanti menjadi
kayak seperti orang-orang biasa ngelihat bagaimana imam bekerja, harusnya nanti mereka semua jadi imam bagi dunia, bagi seluruh dunia. Karena mereka harus menjadi imam yang mendamaikan dunia ini sama Allah. Nah, tapi mereka sebagai imam, walaupun imam-imamnya diwariskan, pekerjaan imam itu terus diwariskan, bahkan sampai kedatangan Yesus, mereka nggak bisa menjalankan tugas ini, yaitu menjalankan tugas hidup sesuai dengan pertobatan dan bersyukur. Bukti nyatanya apa? Yesus datang, mereka salibin. Karena mereka nggak ngerti arti sejati dari semua ibadah yang dia lakukan. Kalau baca imamat, tata cara ibadah. Kalau lihat bagaimana kemah suci dibuat, struktur-strukturnya itu di buku 9 ya, struktur-strukturnya, semua itu ngomongin Yesus kan, tapi mereka sambil menjalankan kehidupan ibadah, sambil menjalankan ritual, nggak ngerti semua. Akhirnya apa? Nggak bisa dapat berkat imam. Nggak dapat berkat apa? Anak sulung. Lewi itu kan sulungnya Allah. Nah, kalau kita melihat Tawarik 6, yang mau disampaikan itu apa? Kita itu adalah bait suci Allah. Sama seperti umat Israel itu tempat di mana nama Allah berdiam harusnya. Maka Allah harus berdiam di dalam hati kita. Kita harus menjaga diri kita tuh seperti suci dan bersih. Diri kita apa? Hati kita ya, bersih dan suci. Lewat apa? Pertobatan. Kita harus dengerin firman, kita harus baca firman, baca Alkitab, harus doa. Dan ketika kita lakukan ini, kita akan menjadi bait suci Allah. Nah, terus ketika mengajarkan tentang pelayanan, itu mengingatkan kita pelayanan puji-pujian tadi ya, paduan suara, itu menunjukkan kepada kita pentingnya syukur, memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semua pekerjaan Allah tuh nggak ada yang hina. Kalau lihat di gereja pusat ya, staf di gereja itu tuh semuanya tuh sebelum jadi penatua itu semua tukang-tukang yang ngerjain di gereja, yang bagian bersih-bersih di gereja. Hal mengasihi bait suci. Kenapa gereja kita tuh sampai pendetanya, kalau kalian ada waktu, datang deh ke gereja hari-hari biasa. Itu pendetanya lagi bersih-bersih tuh. Bersihin, ngelapin jendela, kayak bersihin toilet, kayak apa, kayak. Karena penulis buku, pendeta senior, itu ngajarin bahwa kita tuh harus mengasihi gereja, tubuh Tuhan. Sama seperti kalau gereja itu kotor, kita lagi bersihin tuh, lihatlah, itu dosa kita tuh, Tuhan mau bersihin tuh seperti itu. Kadang nggak bisa lepas-lepas kan, susah banget dibersihinnya kan, seperti itu. Sangat berharga, ajarin. Makanya kita pun, yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga, jangan lupa ajarin kepada anak kita untuk melayani di gereja. Ajak anak-anak, walaupun masih kecil, latih mereka melayani di gereja. Apa aja, pekerja, jangan milih-milih pekerja. Oh, ini nggak suka, nggak bagus, nggak mau. Ajarin, akhirnya mereka punya hati yang apa? Rendah hati, mau melayani. Berikutnya, kita akan bahas tentang 1 Tawarik 7. 1 Tawarik 7, sebentar. Nah, ini. 1 Tawarik 7 itu lebih simpel, kelihatannya rumit nama-nama itu karena sebenarnya ini silsilah dari 6 suku. Ini saya bedain warna-warnanya sesuai dengan suku-sukunya. Jadi 1 Tawarik 7 itu ngomongin tentang, tadi kan terbahas 6 suku yang tinggal di sebelah barat Sungai Yordan. Nah, jadi ini nggak semua saya catat karena nggak cukup tempatnya. Tapi ya kira-kira seperti ini. Kita akan lihat hal-hal khusus, hal karakteristik spesial tentang pencatatan ini. Yang pertama itu pencatatan tentang anak-anak perempuan Zelafehat. Ini ya, yang biru ini. Jadi kalau lihat di Tawarik, itu dicatatnya seperti ini. Zelafehat itu seolah-olah anak kedua dari Manasye. Atau kalau lihat bahasa aslinya bukan anak kedua sih, anak yang lain gitu. Sebenarnya, tapi ya anaknya Manasye. Tapi kalau lihat di bilangan 27, kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Kalau teman-teman bandingin
gambar yang kanan sama yang kiri itu beda kan. Zelafehad itu Gilead Zelafehad itu cucunya Gilead. Gilead itu cucunya Manasye. Jadi Zelafehad itu bukan anaknya Manasye, tapi dicatat seolah-olah di Tawarik anaknya Manasye. Ya, ini yang dicatat. Itu dicatat di 1 Tawarik 7 ayat 15. Nah, orang Israel tuh adat-adat di situ, mereka tuh percaya bahwa perempuan itu nggak dicatat di dalam silsilah. Enggak, bukan hanya nggak dicatat ya, tapi nggak layak untuk dicatat, nggak dihitung. Jadi biasanya dicatat cuman Zelefehad itu tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki gitu. Tapi kalau baca di kitab Bilangan, justru nama-namanya dicatat, nama-nama perempuan ini. Dan kalau ada nama-nama perempuan dicatat di Alkitab, berarti itu sangat penting untuk dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Nah, siapa sih Zelafehad ini? Zelafehad ini, kalau baca di kitab Bilangan, ceritanya tuh begini. Ada yang bisa bacain nggak? Bilangan 27 ayat 1 dan 4. Saya akan baca ya, Pak Rusdi ya. Oke. Bilangan Ayat 4 aja, ayat 4. Bilangan 27 ayat 4 Ayat ya. 4. Oke, saya baca. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Jadi ini peristiwa tentang pembagian tanah ya. Jadi ini sebenarnya belum datang ke tanah, belum menaklukkan Kanaan, tapi mereka tuh sudah bagi-bagi duluan sebelum menyeberang ya. Mereka udah undi duluan. Nah, tapi ada masalah. Masalahnya gini. Kan warisan itu cuma diberikan kepada anak laki-laki kan. Jadi Tuhan tuh bilang, banyak peraturan nanti kalau kita bahas tentang tanah. Tuhan tuh banyak peraturan, yaitu tanah tuh nggak boleh dijual. Karena nggak boleh, kalau tanah itu dijual pun nggak boleh dijual sepenuhnya. Walaupun dijual nanti di tiap tahun Sabat atau tiap tahun Yobel, itu harus dibalikin. Tujuan Tuhan tuh adalah setiap semua suku itu pada akhirnya itu tanahnya tetap ada. Kalau di Indonesia kan nggak, orang kaya bisa beli tanah, orang miskin jual tanah, dan itu berlaku selamanya kan. Pada akhirnya akan ada orang yang nggak punya tanah, ada orang yang punya tanah. Tuhan tuh nggak mau ada suku yang nggak dapat tanah. Jadi oleh karena itu, tanah itu nggak boleh dijual sepenuhnya. Setiap suku tuh harus punya harta. Caranya gimana? Ya setiap kali punya anak, diwarisin ke anaknya. Nah, Zelafehad ini nggak punya anak laki-laki. Jadi kalau dia nggak punya anak laki, kalau dia mati, tanahnya punya siapa? Makanya anak-anak perempuan datang, kami nggak dapat tanah nih. Akhirnya Musa bilang kepada Tuhan, Tuhan, orang-orang Zelafehad nih, anak-anak Zelafehad nih ngomong begini. Oh, kata Tuhan, oke, benar juga. Kalau begitu, kalau kita bikin peraturan baru, kalau ada orang yang nggak punya anak laki-laki, maka tanah itu diwariskan ke anak-anaknya yang perempuan. Tapi kemudian ada masalah baru. Kalau coba kita baca ya, Bilangan 27 ayat 7 saya bacain ya. Bilangan 27 ayat 7. Perkataan anak-anak perempuan Zelefehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Ayat 8. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Seperti itu. Nah, tapi kemudian akhirnya mereka dapat tuh. Tapi kemudian muncul masalah baru. Masalah barunya apa? Kalau mereka kawin sama suku lain, harta itu jadi, dan mereka punya anak, kan anaknya nama marga suku yang baru kan, hilang lagi dong. Akhirnya Tuhan kasih dikasih suatu ketetapan,
yaitu apa? Itu dicatat di Bilangan 36. Bilangan 36 ya. Ayat 6. Bilangan 36 ayat 6. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Nah, jadi anak-anak Zelafehat boleh kawin? Boleh. Sama siapa? Sama semua orang yang kamu suka, asal dari suku Manasye. Kalau dia kawin sama suku Manasye, maka nanti mereka punya anak, anaknya marganya tetap marga Manasye kan? Nah, jadi warisan tanah itu nggak hilang. Kenapa begitu penting mencatat peristiwa ini di Alkitab? Kenapa begitu penting? Kenapa hukum-hukum seperti ini dicatat kayak ini kan kayak sinetron kan nggak penting kan? Padahal ini penting banget loh. Jadi setiap suku itu harus, kalau misalnya suku Ruben, sama nih, kalau berlaku pada suku Ruben sama. Mereka harus cari suku Ruben lagi. Kalau mereka dari suku Benyamin, harus cari suku Benyamin lagi. Kalau mereka dari suku Yehuda, harus dari suku Yehuda lagi. Nah, dicatat seperti ini, nanti itu berhubungan sama kalau kita belajar kitab Rut. Rut itu adalah bangsa Moab, bangsa dari seseorang yang namanya selama-lamanya harus dihapuskan. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang sejarah penebusan, manusia yang berdosa itu adalah manusia yang selama-lamanya dihapuskan dari hadapan Allah. Tapi Boas menebus Rut. Boas menebus Rut. Ini ada hubungannya sama hukum perkawinan ini semua. Akhirnya apa? Suku yang tadinya harus dibuang, bisa masuk ke jemaah Israel. Bahkan menjadi siapa? Nenek moyangnya Daud. Itu gambarin buat kita apa? Orang-orang yang berdosa itu bisa ditebus oleh Yesus. Nah, tapi hal lain juga ketika dicatat seperti ini bisa menjelaskan silsilah Yesus. Silsilah Yesus di Matius 1 sama di Lukas 3 itu berbeda. Dari Abraham sampai Raja Daud, itu pencatatannya sama, nama-namanya sama. Tapi setelah Daud, itu terpisah. Kalau di Matius 1, itu mencatat silsilah Yesus dari keturunan Salomo, dari Salomo terus sampai Yakub. Yakub, kemudian Yusuf, yang menjadi suami Maria, kan, yang memperanakan Yesus. Kalau Lukas 3, kita baca, setelah Daud, dicatat Nathan. Jadi bukan Salomo lagi, Nathan. Ini anak. Jadi garis keturunan yang berbeda dari Daud, yaitu dari Nathan. Dari Nathan itu terus turun, nanti ada namanya Eli. Sebelum Yusuf itu dicatat Eli. Jadi Yusuf, kalau di Matius dicatat bapaknya namanya Yakub, tapi kalau di Lukas, Yusuf dicatat nama bapaknya Eli. Kok bisa satu orang bapaknya dua? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nah, tapi kita bisa melihat ini dari sudut pandang anak-anak Zelafehat. Mengenai Yesus Kristus, banyak sekali nubuat diberikan. Untuk menjelaskan yang silsilah ini, saya akan ambil tiga nubuat tentang Yesus. Yang pertama, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini janji pertama tentang Mesias yang akan menghancurkan kepala ular. Yang pertama, dia akan datang dari keturunan perempuan. Yang kedua, waktu diberkatinya Yehuda, dikasih berkat begini. Tongkat kerajaan tidak akan berangkat dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yang pertama dari keturunan perempuan, yang kedua dari suku Yehuda, yang ketiga, apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat ini ngomongin tentang keturunan Daud, yaitu siapa? Mesias. Orang
Orang Israel tahu kalau ngomongin keturunan Daud, ini ngomongin Mesias. Karena yang bisa mengokohkan kerajaan Allah selama-lamanya itu bukan ngomongin kerajaan dunia. Ini ngomongin Mesias. Nah, sama seperti itu, sama seperti itu, digenapinya bagaimana? Maria, perempuan kan? Dari seorang perempuan. Tanpa benih laki-laki. Dari suku Yehuda, digenapinya bagaimana? Kalau kita lihat gambar dari sini. Yusuf itu dari suku Yehuda. Maria pun dari suku Yehuda. Jadi, kalau lihat dari silsilah Lukas, Eli itu sebenarnya bukan papa kandungnya Yusuf. Papa kandungnya Yusuf itu Yakub yang di silsilah Matius. Tapi karena Eli, papanya Maria itu mati tanpa memiliki anak laki-laki, Maria itu harus menikah dengan orang yang sesuku dengan dia. Makanya dia menikah dengan Yusuf yang sesuku. Supaya warisannya tidak jatuh ke suku lain. Nah, akhirnya silsilah yang tadinya terpisah itu tergabung kembali. Tergabung kembali. Ini menggenapi perjanjian yang tadi, tiga nubuat ini. Yusuf dan Maria, dua-duanya dari suku Yehuda. Yusuf dan Maria, dua-duanya keturunan Daud. Akhirnya, itu menunjukin kepada kita apa hari ini? Allah memelihara silsilah. Ada sekian banyak silsilah, harus lewat ketemu Yusuf sama Maria. Kalau Tuhan nggak menjaga silsilah ini, maka silsilah itu bisa tercampur-campur kan? Daud itu tahun 1003 sebelum Masehi. Yesus itu 4 sebelum Masehi. Berarti Tuhan tuh udah jaga 1000 tahun janjinya untuk menggenapi kedatangan Yesus. Nah, artinya setelah kita lihat ini, oh berarti pencatatan Alkitab dari Matius, Lukas, Tawarik, Kejadian itu semua nyambung. Nggak ada satupun yang dengan pola pikir sendiri. Semuanya ada benang merah yang tersusun dengan rapi. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, itu menegaskan lagi untuk kita lebih mengerti tentang Tawarik 7. Ini pencatatan tentang anak Efraim. Harusnya Ezra Elat itu di atas ya. Nanti gambar yang ini yang benar. Nih, Ezra Elat yang di atas. Oke. Jadi dicatatnya seperti anak orang ini ialah Zabat dan anak orang ini ialah Sutela, kemudian Ezer dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Efraim itu anak kedua Yusuf, adiknya Manasye kan. Nah, waktu Yakub sebelum mati, dia ambil Efraim sama Manasye sebagai dan memberkati dia sebagai anak-anaknya Yakub. Jadi kayak jadi bagian 12 suku Israel kan. Nah, karena Efraim itu yang kedua, terus Yakub berkatinya kebalik kan tangannya kan. Terus Yusuf bilang, "Pak, salah Pak, kebalik." Kata Yakub, "Enggak, aku tahu." Nah, akhirnya makanya Alkitab tuh sering menekankan Efraim tuh sebagai sukunya Yusuf. Jadi kalau mau ngomong sukunya Yusuf, bukan ngomongin Efraim dan Manasye, tapi cuma ngomongin suku Efraim gitu. Waktu kerajaan pecah pun, kerajaan Israel Utara sama Yehuda Selatan, ketika menunjuk kepada raja kerajaan Israel Utara, kan raja pertamanya Yerobeam tuh, itu dari suku Efraim. Nah, jadi waktu ngomongin kerajaan Utara, enggak, kadang-kadang Alkitab ngomong, bukan ngomongin kerajaan Utara, tapi ngomongin apa? Efraim. Seolah-olah satu suku, tapi suku Efraim ini mewakili seluruh suku. Nah, dicatat seperti ini, Gad, orang-orang Gad, membunuh anak-anak Efraim. Bunuh nih, mati. Kalau lihat di Alkitab, kalau kita dengar kata Gad, Gad itu apa sih? Gad itu kan salah satu kotanya Filistin kan.
Itu tempat lahirnya Goliat, anaknya raksasa itu loh, Goliat. Itu juga salah satu tempat di mana Daud lari ke situ. Nah, jadi di zamannya Daud itu kan raja-raja Gad itu kan kuat-kuat kan. Nah, sedangkan suku Efraim tinggal di mana? Efraim itu kan anaknya Yusuf kan. Yusuf tuh mangku bumi di Mesir. Tapi kayaknya dengan pencatatan begini, kayaknya dia nggak tinggal di tempat papanya, dia mungkin tinggal di tempat lain. Kalau meneliti dokumen orang Ibrani, itu ada perbedaan pencatatan. Siapa korban, siapa pelaku. Karena di sini, kalau dicatat ini kan, orang-orang ini dibunuh sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Nah, kata mereka ini ada dua penafsiran. Pertama, merekanya itu adalah anak-anaknya Efraim. Jadi ada yang berpikir bahwa Ezer sama Elat ini lagi pergi ngerampasin orang Efraim, orang Gad, makanya mereka dibunuh. Tapi penafsiran kedua, mereka itu adalah orang-orang Gad. Jadi orang Gad datang merampasin ternak orang-orang Ezer dan Elat dan dibunuh. Jadi merekanya di sini lebih ke orang Gad. Orang Gad ya. Jadi kayak kebalik itu. Nah, kemudian setelah dicatat Efraim sedih, dicatat berikutnya apa? Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya Beria. Sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Jadi kalau teman-teman lihat, di sebelah kiri Sutela ke bawah, itu adalah silsilah. Tapi yang dari Beria itu juga adalah silsilah. Itu ngomongin apa? Itu dari keturunan yang lain. Setelah dia sedih, dia punya anak lagi namanya Beria. Dan itu lanjut lagi keturunannya. Dan setelah lanjut, Beria tuh punya anak, Reva sama Resef. Dan dari Resef terus turun siapa yang di situ? Yosua. Yosua ini yang mana? Yosua bin Nun tuh ini, yang memimpin umat Israel masuk ke Kanaan. Abdinya Musa, tangan kanannya Musa. Di ayat 27, dari 23 sampai 27 itu dideskripsikan. Anak orang ini siapa? Dan lanjut, anak orang ini ialah Nun, anak orang ini ialah Yosua. Kemudian ngomongin apa? Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Artinya apa? Artinya ketika mendeskripsikan Efraim sedih, terus dia punya anak baru, beberapa keturunan berikutnya, Yosua datang, masuk ke Kanaan, menaklukkan Kanaan. Ya kan, menaklukkan Kanaan kan. Kata Beria, kenapa Efraim kasih nama anaknya Beria? Beria itu artinya malapetaka, dalam keadaan terima malapetaka. Kayak ketidakberuntungan gitu, masalah di tengah kesesakan, ya. Jadi setelah mencatat anaknya mati, ternaknya dicuri, diberikanlah satu anak yang baru dan keturunannya itu menaklukkan atau memulihkan. Nah, kenapa kisah ini dicatat di Tawarik? Pertama-tama, untuk orang yang balik mikir bahwa kita pun ketika kita lagi di Babel kan kita lagi mengalami masalah seperti Beria ini kan, mengalami malapetaka. Kita kehilangan apa? Tanah. Kalau kita bilang tanah, tadi kan kita bicara keturunan Zerafehat itu kan anak-anak yang nggak mau kehilangan tanah kan, tanah warisan, harta wasiat ayahnya, yaitu apa? Tanah. Kenapa mereka bisa nggak dapat tanah? Karena benihnya nggak ada, benih laki-lakinya nggak ada. Akhirnya apa? Tanahnya hilang. Sekarang ini benih laki-lakinya mati nih, dibunuhin Elat sama Ezer. Tapi kemudian lewat benih yang lain diberikan Yosua. Nah, dari kata-kata ini bisa nyambungin nggak? 1 Tawarik 7 itu ngomongin apa? 1 Tawarik 7 itu ngomongin benih dan tanah. Kalau kebaca jadi Lukas 7, benih dan tanah itu kan perumpamaan Yesus kan. Benih itu firman, tanah itu hati. Di Taman Eden, kalau baca Lukas, menurut anggapan orang, Yesus itu anak, ini mundur. Terus sampai ujung tulisannya apa? Anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi Adam itu dicatat sebagai anak Allah.
ular masuk nih. Ular masuk, terus dia, coba saya kasih gambarannya. Nih. Iblis datang dalam bentuk ular, dia membohongin Adam dan Hawa, membelokkan jalan ketaatan terhadap Tuhan menjadi jalan ketidakpercayaan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Maka ketika Adam dan Hawa tidak taat, mereka tuh mati secara rohani. Itu seperti iblis membunuh Adam dan Hawa. Di saat itu peristiwa kejatuhan, Allah kehilangan benih dan tanah. Taman Eden hancur kan? Maksudnya tujuan keberadaan Taman Eden itu hancur. Edennya hancur. Sukacitanya hancur. Benihnya hilang. Makanya demi memulihkan tanah dan benih, Tuhan janji apa? Keturunan perempuan ini akan ngancurin kepala ular. Tuhan bilang begitu kan. Ini mengenai benih dan tanah. Jadi orang Gad datang, mencuri dan membunuh. 400 tahun kemudian, dari keturunan yang lain, Yosua datang. Dan dia taklukkan Kanaan. Akhirnya Yosua itu menjadi satu tokoh yang memberikan penghiburan bagi siapa? Efraim, suku Efraim. Semua kesedihan dan luka masa lalu itu dipulihkan oleh Yosua. Memulihkan. Nah, sama seperti itu, 4.000 tahun setelah Adam, Yesus datang. Di atas kayu salib, dia meremukkan kepala iblis kan. Dia memberikan penghiburan dan harapan yang jauh lebih besar bagi setiap kita. Nah, jadi dari kalau teman-teman ingat kita bahas 1 Tawarik 1 sampai 1 Tawarik 7, setiap topik itu nggak pernah nama-nama yang tadinya acak dan random itu nggak ada tujuannya. Semuanya tuh ngomongin hal yang rapi. Tawarik 5 ngomongin apa? Masih ingat nggak Tawarik 5 ngomongin apa? Tawarik 5 tuh ngomongin 3 suku di sebelah Kanaan. Bagaimana mereka menguasai semuanya, habis itu apa? Dibuang. Tawarik 4 ngomongin apa? Jadi masing-masing pelajaran itu dengan mudahnya bisa kita pelajari karena ditulis di buku sejarah penebusan. Hal-hal yang rahasia diberitahukan kepada kita hari ini. Yosua, Yesus itu nama Yunani kan, nama Ibraninya apa? Sama. Yosua. Yehosua, nama artinya pun sama, yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, jadi betapa berharganya warisan, kata si orang keturunan Zelefat kan, sampai mereka terus mengadu ke Musa tentang masalah pertanahan ini, masalah warisan. Sangat penting menjaga warisan. Itu ngomongin apa? Hati. Benih dan warisan, tanah, firman dan hati. Itu penting sekali. Nah, oleh karena itu, semoga kita sambil hidup di dunia ini, kita sambil fokus menjaga hati dan memelihara firman ya. Semoga kita bisa menyadari benih, yaitu Yesus Kristus, masuk ke dalam tanah hati kita dan bertumbuh. Pada akhirnya kita menjadi seperti apa? Surat-surat Kristus. Nah, sorry lewat waktunya. Pembahasan kita sampai di sini dulu. 1 Tawarik 6 dan 7. Minggu depan kita baca yang 8 dan 9. Habis itu kita akan mulai bahas tentang Lewinya dan imamnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini mana kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you, Chen. Thank you. Thank you, Coach Di. Thank you.